Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satriawan yang merupakan Senior Technical Analyst MyBank Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Iwan. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Anil, kabar baik. Terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Iwan, kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, terutama indeks harga saham gabungan. Ini cukup menarik, meskipun di tengah volatilitas yang cukup tinggi di sepanjang perdagangan hari ini, tampaknya level 68 masih dijaga oleh IHSG sampai hingga penutupan sesi kedua. Analisis Anda secara teknikal, review pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, terima kasih Pak Dev. Jadi hari ini pergerakan IHSG relatively mix aja ya. Dalam artian pergerakannya sempit gitu, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Jadi di situ-situ aja gitu. Jadi kalau kita trader ngelihatnya ya nggak seru yang kayak gini. Tapi kalau misalnya ngelihat dari range-nya, memang belakangan sejak pertengahan bulan Desember IHSG sideways, memang gerakannya makin lama makin contracting, mengerucut. Dan dengan last high di 6854. Jadi kalau misalnya mau breakout, pertama itu udah lewat di 6810, nextnya itu di 6854. Break dan maintain di atas level itu, kita ngelihatnya ada potensi untuk lanjut trail lagi, itu targetnya di 7066. Sementara dalam jangka pendek, support IHSG itu berada di 6725, 6730. Untuk jangka pendek Pak Satriawan, dengan mampu menopang supportnya di 68 hingga penutupan sesi kedua hari ini, dan di penutupan sesi kedua juga berbalik kembali ke zona hijau. Untuk besok jangka pendek jelang libur akhir pekan arahnya kemana? Ya, jadi untuk konfirmasinya memang harus break dan maintain di atas 6854 lah high-nya. Sebelum itu break, IHSG relatively masih sideways. Jadi harus break dan maintain di atas 6854, itu arahnya ke resistance selanjutnya, atau yang pertama di EMA 200-nya di 6922, lalu di resistance yang tadinya jadi support di 6956 di situ. Dengan pencapaian indeks harga saham gabungan hingga penutupan sesi kedua, serta proyeksi untuk perdagangan esok jangka pendek jelang libur akhir pekan, di pekan depan Pak Satriawan, kita hanya tinggal menyisakan beberapa hari perdagangan saja. Banyak pihak, terutama investor dan trader di pasar modal Indonesia, ada momentum window dressing di pekan depan paling tidak ini. Bagaimana Anda melihat peluang dari indeks harga saham gabungan sampai dengan perdagangan Jumat di pekan depan jelang penutupan perdagangan di sesi kedua? Masih ada peluang paling tidak ke 69 Pak Satriawan? Ya, jadi memang biasanya kan Desember itu selalu hijau ya, hijaunya lumayan bagus, tapi mungkin tahun ini agak-agak susah ya, karena kita harus plus sekitar mungkin 4%-an untuk menjadi 0%, belum plus itu ya. Jadi ini memang agak susah, tapi memang belakangan ini seenggaknya IHSG udah nggak bikin lower low. Itu yang perlu dicatat, dan itu yang menurut saya penting secara technical analysis. Jadi di 6854 itu menjadi last high-nya, break level itu dia akan bikin higher high dan ada potensi untuk lanjut trail lagi. 69, 6950 saya pikir bisa untuk dicapai dalam minggu depan kalau misalnya 6854-nya bisa break. Baik, level krusial ada di 6854 pemirsa. Ada potensi ke 6.900-an untuk perdagangan di pekan depan. Pak Satriawan, kalau kita lihat dari sisi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua, ini juga cukup menarik. Teknologi hari ini tampaknya memimpin penguatan, tapi kontribusi tampaknya tidak diberikan signifikan oleh Gotoh, karena Gotoh di penutupan sesi kedua hari ini justru ditutup flat ini 89, dan kecenderungan hari ini juga tertekan. Tapi tidak ada salahnya kita membahas prospek Gotoh ke depannya. Karena kebetulan di WhatsApp interaktif kami sudah ada pertanyaan yang masuk ini Pak Satriawan. Saya akan coba sapa, ada Ibu Ina dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tanya saham Gotoh sudah boleh buy tidak? Di angka berapa kalau direkomendasikan? Penutupan hari ini ditutup flat di 89. Analisis Anda Pak Satriawan? Ya, kalau misalnya mau buy Ignas, Gotoh itu levelnya ada di 87, itu which is Fibo 78,6%-nya. Jadi di level itu memang jadi krusial saat ini, bertahan di level itu ada sedikit membuka peluang untuk rebound jangka pendek. Itu next-nya yang jadi resisten di 97, lalu last high-nya di 108. Break dan maintain di atas 108 baru ada potensi untuk berubah jadi bullish dalam jangka pendek. Sementara kalau misalnya 87-nya break, potensinya akan menuju last low di 81.
Dengan posisi penutupan 89 di sesi kedua hari ini, kalau Ibu Ina tadi yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kita, ini baru ingin masuk ini, mungkin ada semacam view tidak untuk perdagangan esok hari, Pak Iwan? Ya. The best level entry yang mungkin bisa direkomendasikan untuk Gotoh. Ya, jadi kita harus disiplin ya, karena ini memang masih bearish. Jadi benar-benar kalau misalnya mau masuk, ya let's say bisa masuk di sekitar sekarang 8990. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa bertahan di batas 87, misalnya udah sama masuk 86, nggak bisa balik lagi di ke atas 87, kita harus cut gitu, harus berani cut. Karena ini downtrend, kalau keterusan ini akan ngegulung terus. Jadi ini agak bahaya. Jadi masuk di level sekarang ya oke lah, karena kita expect ini bisa jadi bottom gitu ya. Dan nextnya menjadi targetnya di 97 yang paling dekat. Oke, lebih ke arah trading cepat saja, Pak? Iya, betul. Baik, Ibu Ina dari Jakarta untuk Gotoh yang hari ini tutup flat 89. Di current price penutupan hari ini masih direkomendasikan untuk masuk, tapi level support yang bisa dijaga 86 kemudian juga 87 dan masih ada potensi ke 90-an ini dan juga ke 100-an tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita bergeser ke teknologi lainnya, Pak Satriawan. Saya akan coba cek untuk Bukalapak. Hari ini justru pergerakannya menguat di 2,33% dan ditutup di level 264 ini. Analisis Anda dan rekomendasi untuk Buka. Ya, jadi Buka setelah beberapa hari koreksi ya. Jadi tertinggi sebelumnya itu ada di 14 Desember, lalu turun terendahnya di 20 Desember, itu di 252. Jadi ketahan di last low 252, yang itu which is ketahan di 6 Desember waktu itu ya. Nah, bertahan di 252 ini bagus, berarti dia nggak bikin lower low dan rebound. Walaupun untuk konfirmasi bagusnya itu harus break dan maintain di atas 286. Break di atas 286 itu targetnya potensinya double bottom, arahnya ke 324. Jadi di level sekarang bisa buy, resisten pendeknya itu ada di 272, lalu resisten nanti yang kuatnya ada di 286. Lebih ke arah untuk cicil beli, Pak Satriawan? Ya, bisa. Seenggaknya ini masih lebih baik ya dibandingin dengan Gotoh ataupun MTech bahkan. Jadi ini masih lebih baik di sektor teknologi. Baik, review dan rekomendasi untuk Buka penutupan hari ini di 264 masih direkomendasikan untuk masuk. Ada potensi ke 270, sementara level tadi yang confirm untuk melanjutkan penguatan ada di 280-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Satriawan, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.